Bab 70/1 gelombang gelisah, satu gelombang naik lagi. Samurai menyerang. Bagaimana kabar Nili dan yang lainnya? Du Ze bertanya dengan cemas. Melihat Hua Huo dan Long Yuyin dikelilingi oleh api, ada semburan jeritan menyakitkan dari dalam, suaranya seperti pisau yang dipotong. Du Ze menyadari bahwa dia sangat mengkhawatirkan Hua Huo. Du Ze selalu menjadi sepotong kayu. Suka bicara, tidak pandai mengungkapkan perasaan cinta, sudah pasif menerima cinta Hanabi. Mereka menggabungkan pedang suci, tidak akan ada masalah. Nili menghibur Du Ze. Du Ze dan yang lainnya di samping merasa lega setelah mendengar ini. Nili tidak menyangka bahwa mereka berdua memiliki garis keturunan yang kuat sehingga pedang suci dapat menyatu dengan pedang suci tanpa menggunakan senjata. Yang lebih mengejutkan Nili adalah pedang suci itu disegel di dalam tubuh Long Yuyin. Long Yuyin telah berhasil menyatu dengan pedang suci. Hua Huo memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada Long Yuyin, jadi butuh waktu lama untuk menyelesaikan penyatuan. Setelah Long Yuyin menyatu dengan pedang suci, darah naga merah telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan fisik dan sudah bisa menahan tahap awal Dao Rilem dengan pukulan penuh. Kali berikutnya dia memblokir Nili, dia tidak boleh terluka lagi. Karena aktivasi lengkap dari garis keturunan naga merah, sosok Long Yuyin menjadi lebih montok, sepasang puncak batu giok di dadanya menonjol, dengan selokan yang jelas, dan Nili tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Long Yuyin juga memperhatikan tatapan aneh Nili, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan hampir menguburnya di dadanya. Pada saat ini, Nili kembali sadar, dan ekspresinya segera berubah. Jangan halangi aku untukku lain kali dalam bahaya. Tegur Nili. Long Yuyin sedikit sedih dan menatap Nili. Ketika Nili melihat ekspresi Long Yuyin, hatinya melunak. Dia berbicara sedikit terlalu keras barusan. Nili kembali dari kelahiran kembali untuk mengubah status quo. Dia tidak ingin orang-orang yang dekat dengannya meninggalkannya. Dan dia tidak tahu bahwa Long Yuyin tidak ingin dia terluka. Mulai sekarang, jangan berdiri di depanku lagi. Jika ada bahaya, aku akan melindungimu. Nada suara Nili melunak. Long Yuyin sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Nili. Dengan ekspresi sedih dan malu di wajahnya, tidak ada yang bisa membencinya. Dan pada saat ini, sebuah pita oranye datang berlari kencang, dan Ninger yang mengirim berita bahwa kota Glory telah diserang. 6 musuh kuat datang, Ninger, Ziyun dan yang lainnya bertarung mati-matian tetapi masih kalah, mereka sudah mati atau terluka. Tanpa diduga, segera setelah Nili meninggalkan kota kemuliaan, pelayan Dewa Kaisar Suci telah menemukan keberadaan mereka. Karena cairan obat Yuan Surgawi yang diperoleh oleh Master Iblis dari Nili telah menembus ke alam pelayan dewa, tapi dia tidak mengambilnya. Pil pemecah jiwa diperhatikan oleh Dewa Samurai, yang bertanggung jawab untuk melenyapkan para jenius yang telah menembus alam Dewa Samurai dan mereka yang mempraktikkan teknik Tianyan. Siapapun yang membahayakan Kaisar Suci akan dihilangkan. Sejak Nili memecahkan segel linglong kecil, orang-orang dari alam lain juga bisa memasuki linglong kecil. Ekspresi Nili berubah serius. Apa yang terjadi pada Nili? Gubei di samping tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi ketika mereka melihat ekspresi Nili. Kami telah terungkap, dan di sini ada beberapa yang telah mencapai keadaan melayani para dewa, dan merupakan pelayan Kaisar Suci. Mendengar kata-kata Nili, semua orang tercengang. Nili, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Du Ze.
Sekarang kita harus buru-buru kembali. Duze, kamu tinggal di sini dulu, dan setelah kembang api menyala, atur dulu keluarga ini. Duze mendengar kata-kata Nili dan berkata, Nili, aku akan kembali bersamamu. Tidak, Huahuo masih berada di pedang suci fusion. Jika terjadi kecelakaan, aku masih membutuhkan bantuanmu. Tidak ada waktu sekarang, kalau tidak akan ada lebih banyak korban di kota Glory. Kita harus kembali dulu, kamu tinggal di sini dulu. Duze mengangguk, Nili, kamu harus hati-hati. Setelah selesai berbicara, Nili, Gu Bei, dan Gu Siner berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota Glory. Semua dunia di alam neter membungkuk untuk mengirim Nili dengan hormat. Mereka sudah terintimidasi oleh kekuatan Nili. Hanya dengan satu gerakan, mereka mampu membunuh pembangkit tenaga listrik puncak sub-dewa dalam hitungan detik. Keberadaan macam apa itu? Di langit, Nili sangat tertekan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika itu hanya beberapa dewa pelayan tingkat rendah, itu akan mudah ditangani. Jika itu adalah dewa pelayan di sekitar Kaisar Suci, kekuatannya sudah berada di alam Kaisar Besar. Nili masih berada di tingkat menengah alam Dao Surgawi. Jika dia bertemu dengan mereka, dia pasti akan mati, dan bahkan jika dia mengalahkan mereka, Kaisar Suci akan menyadarinya. Jika Kaisar Suci datang atau 6 monster tingkat dewa dari Kaisar Suci, maka usahanya dalam hidup ini akan sia-sia. Kultivasi Kaisar Suci tidak terlalu tinggi, tetapi ia telah menguasai banyak tingkat kekuatan, kekuatan ruang dan waktu, kekuatan tak terhingga, kekuatan kehampaan, teknik perluasan langit, dan banyak harta karun. Meskipun beberapa dihancurkan, tetapi masih banyak harta. Beberapa harta yang Kaisar Suci tidak dapat hancurkan, Kaisar Suci menggunakan untuk dirinya sendiri, termasuk halaman ruang dan waktu yang rusak, dari mana Kaisar Suci juga memahami kekuatan waktu dan ruang, dan bahkan 6 monster tingkat dewa dapat dikendalikan. Bisa dibayangkan kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh Kaisar Suci. Kota Kemuliaan. 6 orang muncul di langit, dan sepasang sayap hitam di belakang mereka menutupi seluruh langit kota Glory. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, pupil hitam mereka ditutupi dengan baju besi emas, dan mata sedingin es mereka memandang rendah kota Glory. Para pelayan ini datang untuk memburu Raja Iblis. Mereka merasakan aura Raja Iblis, tetapi ketika mereka tiba, aura itu menghilang lagi. Meskipun aura Master Iblis tidak ditemukan, mereka merasa bahwa ada banyak orang di kota Glory yang kekuatannya telah melampaui Wu Zong dan mencapai keadaan melayani para dewa, dan kekuatan mereka sebanding dengan mereka. Petugas dewa ini hanya bertanggung jawab untuk mengamati orang-orang kuat di berbagai alam, dan mereka akan bertanggung jawab untuk memenggal kepala mereka jika mereka menemukan beberapa orang kuat yang mengancam Kaisar Suci dan mempraktikkan teknik Tianyan. Di masa lalu, dunia kecil halus telah disegel dan mereka tidak dapat mengamati dunia kecil halus. Tetapi segel dunia halus kecil dibuka secara tidak dapat dijelaskan, dan mereka menemukan bahwa Master Iblis mengikuti mereka, tetapi mereka tidak melakukannya, berharap mereka menemukan alam ini karena ada begitu banyak hamba yang kuat baik. Ini membuat mereka merasa sangat bingung, orang kuat manapun yang bisa mengancam Kaisar Suci akan mati. Siapa kamu? Dan mengapa kamu datang untuk menyerang kota kemuliaanku? Yemo yang berbicara dengan suara tua. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di tempat sekecil ini, kata seorang wanita yang lembut.
Little Delicate World selalu sangat ajaib. Orang-orang di dalamnya bisa pergi ke alam lain, tetapi orang-orang dari alam lain tidak bisa masuk. Itu dibuka secara misterius beberapa waktu lalu. Saya tidak berharap menemukan tempat ajaib seperti itu segera setelah saya masuk. Ranah ini udara di dalam domain benar-benar bagus, kata salah satu pelayan. Saat kita membunuh orang-orang di sini, ambil tempat ini, dan renovasi. Aku tidak menyangka gadis ras manusia di sini begitu cantik. Serahkan gadis ras manusia itu padaku, dan pasti akan menyenangkan untuk bermain dengannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.